gambaran besar bagaimana negative thoughts itu biasanya bisa masuk ke dalam pikiran kita dan kita juga lihat bagaimana kalau kita tuh sebenarnya punya ability atau kemampuan untuk create our own playlist di dalam pikiran kita. Part kedua di minggu lalu kita lihat another negative thought secara khusus hal-hal yang biasanya berbicara bahwa I am not good enough. Dan kita juga udah belajar di part kedua bahwa kita itu cukup bersama dalam Tuhan. You are enough. Nah di part yang ketiga, kita akan belajar satu negative thoughts juga yang lain. Secara khusus kita akan bahas tentang yang namanya adalah fear. Ketakutan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kau siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerimanya Bapak. Sehingga apa yang mau kau sampaikan itu semua bisa masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami telah berdoa, mengucap syukur, semua sama-sama kita katakan. Amin. Bicara tentang fear atau ketakutan, gue yakin semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya ketakutan. Ada yang gak setuju? Kalau ada mungkin perlu gue ajak ngobrol, karena gue pengen tahu juga gimana caranya. Gitu ya. Jadi semua orang pernah, mungkin dimulai dari kita kecil, kita pun udah mulai merasakan takut. Mungkin takut yang kagak penting, yang kalau kita inget-inget sekarang, itu kayaknya bikin kita geli sendiri aja. Kenapa sih kita takut itu pada saat itu? Ya kan? Mungkin sampai sekarang ada juga yang masih takut hal yang sama. Ada juga mungkin yang udah enggak takut lagi. Tapi seiring kita bertambah dewasa, biasanya ketakutan kita itu berubah teman-teman, berevolusi. Betul ya, mungkin sekarang kita kan usia sekolah, kuliah, bekerja, ketakutan kita rasanya lebih penting sekarang. Apa sih yang teman-teman takutin? Mungkin yang sekolah, kuliah, aduh gimana ya kalau nanti IPK gue nggak mencapai target nih di semester ini. Gimana kalau nanti misalkan beasiswanya nggak bisa gue pertahankan. Gimana kalau misalkan nanti orang tua gue nggak bisa bayar, deadline-nya di bulan depan. What if, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Atau mungkin yang udah jomblo selama 20-an tahun, khawatir, takut ya kan. Gimana nih kalau misalkan nggak ada yang mau sama gue. Gimana? 20 tahun gue belum pernah ngerasain sama sekali yang namanya ngedate itu kayak gimana sih. Jangan-jangan seumur hidup gue bakal sendiri terus nih. Dan macam-macam, you name it. Semua orang punya fear, ketakutan mereka masing-masing harusnya. Ya. Tapi sebenarnya nggak selamanya fear itu buruk teman-teman. Fear can be a good thing. Kenapa? Karena ketakutan kadang-kadang itu memotivasi kita untuk prepare lebih baik lagi. Ya, kita takut nanti kalau IPK kita nggak achieve gimana? Ketakutan itu bikin kita untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Mungkin kita atur waktu kita kapan main, kapan belajar, kapan go fokus, sehingga apa yang kita takutkan itu enggak terjadi. Kita takut nanti jomblo seumur hidup, itu membuat kita untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Betul kan? Kita akan mempersiapkan diri, prepare supaya mungkin nanti akan ada orang yang bisa tertarik juga sama kita. Dan ini sebenarnya bukan untuk pasangan hidup doang menurut gue. Dalam kita mencari rekan bisnis, partner dan lain sebagainya ini pun berlaku. So fear can be a good thing. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan ketakutan itu udah mulai menghantui kita, udah mulai mengganggu kehidupan kita, atau kalau bahasanya Venu di part 1, udah mulai mengganggu mental playlist kita, berarti ada sesuatu yang harusnya salah. Karena kalau seperti itu, ketakutan itu bukan lagi menjadi hal yang baik. Bukan lagi menjadi satu hal yang memotivasi, tapi justru sebaliknya menjadi satu hal yang buruk buat kita. Gue pengen share beberapa poin kenapa sih ketakutan yang berlebihan itu buruk buat kita. Mungkin tanpa gue share juga semuanya udah bisa tahu lah ya. Ya gue tahu lah takut itu jelek. Tapi seenggaknya gue pengen share 3 hal teman-teman. Yang pertama, ketakutan yang berlebihan itu bisa merusak kesehatan fisik kita.
fear affects your health negatively. Ada seorang penulis buku The End of Stress, namanya itu Don Joseph Gui, kalau nggak salah. Dia nulis berdasarkan research juga, dia bilang kalau stres yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan itu bisa berefek kepada physical health kita. Dia bilang bisa mengecilkan massa otak, menurunkan IQ, lebih rentan terhadap penyakit jantung, kanker, penuaan dini, ada kemungkinan juga untuk experience clinical depression, dan untuk orang-orang yang mungkin lebih tua, orang-orang yang lebih senior, katanya ada kecenderungan lebih untuk develop demensia atau Alzheimer, atau bahasa Indonesianya pikun. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan lagi nih, mungkin yang cewek-cewek, sekarang cowok-cowok sih juga skincarean kali ya. Sebelum tidur, setelah bangun, sebelum ke kantor, pas nyampe ke kantor, sebelum makan, setelah makan, skincarean aja terus. Ya, tapi mungkin aja ada yang perlu diperhatikan lagi. Bukan cuma skincare aja, tapi brain care pun harus kita perhatikan ya. Karena katanya penuaan dini juga disebabkan oleh ketakutan kita yang berlebihan. Yang kedua, ketakutan itu melumpuhkan. Fear is paralyzing. Apa yang harusnya bisa kita lakukan, apa yang harusnya sanggup kita lakukan, tapi karena kita takut, jadi nggak bisa. Kalau teman-teman pernah dengar kisahnya Saul dan pasukannya, mungkin yang pernah dengar Saul dan pasukannya adalah salah satu pasukan yang perkasa luar biasa. Mereka menang banyak perang, ya lawan bangsa Amon, Moab, dan lain sebagainya lah banyak. Tapi suatu ketika mereka diperhadapkan nih ketemu sama bangsa Filistin. Dan waktu itu diceritakan dalam Alkitab mereka ketemu sama satu orang Filistin namanya Goliat. Ya, Goliat dideskripsikan di Alkitab memang ngeri banget. Katanya tingginya aja 6 hasta lebih sejengkal. Gue nggak tahu 6 hasta berapa, yang gue tahu cuma lebih sejengkalnya doang. Ya. Jadi ketika mereka melihat Goliat di 1 Samuel 17 ayat 11 bilang kayak gini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, yang mana adalah Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat apa? Sangat ketakutan. Dan story lanjutannya kita tahu, mereka tidak ada yang bergeming sedikit pun, gak ada yang berani. Padahal mereka itu seolah-olah lupa bahwa mereka itu pasukan yang hebat, pasukan yang perkasa. Tapi gak ada satupun yang bisa maju karena mereka takut. Jadi ketakutan itu melumpuhkan, dan yang ketiga yang terakhir, ketakutan itu juga bisa menutup potensi kita. Fear kills potential. Apa yang harusnya kita punya, yang bisa kita kembangkan lebih lagi, tapi karena kita takut, jadi stuck gitu-gitu aja. Salah satu contohnya ada di parables-nya Yesus ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Perumpamaannya Yesus tentang orang-orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Mungkin banyak juga yang udah pernah dengar. Kita tahu ceritanya bahwa orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta berhasil mengembangkan talenta itu dan mengembalikan ke tuannya. Ya, tapi kita lihat kisah orang yang diberikan 1 talenta ini di Matius 25 ayat 24 sampai 25. Dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat yang ke-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Jadi sekali lagi karena takut, orang itu nggak berani jadinya untuk mengembangkan talenta yang dia punya. Makanya seringkali manusia ketika mereka lagi takut, keputusan yang mereka ambil tuh biasanya bukanlah keputusan yang terbaik. Karena ketakutan itu menutup potensi kita. Ya jadi itu tadi 3 hal, ketakutan itu merusak kesehatan fisik kita juga, ketakutan melumpuhkan dan juga menutup potensi.
Nah teman-teman, hari ini kita mau melihat apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan tentang takut. Ya, what does Bible say about fear? Mungkin tadi yang dengerin ada yang mikir bahwa ya gue tau lah takut itu jelek, takut itu gak bagus, gak baik buat gue. Tapi I just can't help it. It's just so loud di dalam pikiran kita. Ya kan, udah coba untuk dilupain, tetap aja sama. Udah coba untuk ditidurin aja deh, malah jadi nggak bisa tidur. Ya kan, jadi apa sebenarnya, gimana caranya mungkin yang semua kita pengen tahu, supaya kita itu nggak takut lagi. Tapi sebelum itu, gue mau ajak kita semua untuk lihat ini, apa kebenarannya, apa yang Alkitab katakan tentang takut. Ya, yang pertama teman-teman perlu tahu bahwa takut adalah hal manusiawi, hal yang biasa. Tadi di depan kita udah bilang semua orang pasti pernah merasakan takut. Bahkan Yesus juga pernah merasakan takut. Ya, kalau teman-teman pernah baca kisah pada saat Yesus beberapa saat sebelum ia akan ditangkap, diserahkan, disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat dia pergi berdoa ke Taman Getsemani. Kita bisa lihat di Lukas 22 ayat ke-44. Dibilang Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus pun pada saat ia menjadi manusia, sebagai manusia, dia pernah merasakan takut, ya. Walaupun kalau kita mungkin lihat opini ahli-ahli teologi bilang takutnya Yesus ini beda sebenarnya sama yang dirasakan manusia. Kalau mereka istilahnya itu Yesus punya natural faith, karena dia itu bukan takut karena identitas dia yang berdosa. Tapi kalau manusia biasanya takut karena unnatural faith. Tapi kita nggak akan bahas itu, karena kita nggak akan bahas sebab sebenarnya kenapa Yesus takut gitu ya. Tapi yang akan kita lihat hari ini adalah gimana sih responnya Yesus pada saat ia mengalami ketakutan. Mungkin ada juga yang biasa bilang kan, katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia takut? Nah, kita perlu tahu teman-teman bahwa Yesus kita adalah memang 100% Tuhan, tapi ketika ia turun ke bumi, ia pun 100% manusia. Jadi dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Dia ngerasain lapar, dia marah juga, diceritakan di Alkitab, termasuk takut pun Yesus pernah rasakan. Dan menurut gue sebenarnya, kalau Yesus pernah takut, itu adalah berita baik juga. Ibrani 2 ayat 18 bilang begini, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus merasakan takut supaya Yesus itu bisa bantu kita. Supaya Yesus itu bisa tolong kita teman-teman. Jesus experienced fear so that he can show us how to handle it. Dan di ayat tadi, Lukas 22, ayat yang ke-44, sebenarnya Yesus pun sudah menunjukkan responnya. Apa sih yang dia lakukan ketika dia merasakan takut? Ya, kita lihat lagi ayat tadi, Lukas 22, ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh, ngapain? Berdoa. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dari sini kita bisa lihat kalau Yesus itu enggak membiarkan ketakutan dia menghantui hidupnya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, teman-teman bisa lihat nanti bahwa habis Yesus berdoa, dia itu beraktivitas kayak biasa lagi. Dia cari murid-muridnya dan melanjutkan sisa cerita di Alkitab. Seperti biasa. Jadi Yesus enggak membiarkan ketakutannya, padahal dikatakan ia sangat ketakutan pada saat itu. Yesus enggak membiarkan ketakutannya itu mengganggu mental playlistnya dia. Tapi justru yang dia lakukan adalah dia pergi ke Tuhan. Dia pergi ke Bapanya di sorga. Dia semakin bersungguh-sungguh
berdoa. Atau dengan kata lain kita bisa bilang kalau Yesus itu pilih iman percayanya kepada Bapa di sorga dibandingkan ia harus menuruti ketakutan yang ia rasakan. Jadi hari ini gue mau ajak kita belajar kosakata, bukan kosakata sih. Lawan kata dari takut teman-teman. Kalau dari SD mungkin kita belajar lawan kata dari takut adalah berani. Ya, tapi hari ini gue pengen tambahin satu definisi di kamus kita bahwa lawan kata dari takut adalah beriman. Adalah apa? Beriman. Jadi lawan kata dari takut bukanlah berani. Versi Alkitab, versi kamus orang percaya, itu adalah beriman. Fear, lawannya bukan brave, tapi fear lawannya adalah faith. So you don't have to be brave all the time. You just gotta have faith. Karena kalau kita berani, artinya kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi ketakutan kita. Aduh besok ada ujian nih, hari ini gak sempat belajar. Gak apa-apa, gue berani. Karena gue udah nyiapin contekan. Gak apa-apa, gue berani. Karena tenang aja, gue udah suap teman gue, nanti dia kasih lihat, gue tinggal nyalin doang. Berani itu mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi ketakutan kita. Tapi kalau kita beriman, kita mengandalkan Tuhan untuk menolong kita menghadapi ketakutan kita. Jadi kalau anak-anak FLCC pasti bilangnya, waduh besok ujian nih, hari ini gak sempet belajar, full pelayanan di gereja. Waduh. Tapi gue percaya, gue beriman, Tuhan akan tolong gue. Tuhan akan bantu gue untuk ya walaupun gue baru baca 1-2 chapter, tapi gue percaya Tuhan akan bantu gue, itulah yang akan di cover di ujian besok. Itu beriman teman-teman. So fear lawannya bukan brave, tapi fear lawannya adalah faith. Fear atau ketakutan adalah domainnya iblis atau si jahat untuk bekerja. Fear is the domain of the devil, while faith is the domain of God. Kalau ketakutan itu tempat di mana iblis atau yang jahat itu biasanya bekerja, kita harus tahu bahwa lawannya iman itu adalah tempat di mana Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang masih suka dengerin radio? Harusnya sih udah jarang banget ya. Gue cuma di mobil doang biasanya. Kalau itu pun nggak muter kalau lagi nggak muter di handphone punya, gitu kan. Tapi mungkin masih ngerti nggak sih cara kerja radio? Tahu ya. Kalau misalkan kita pengen dengerin apa sih yang terkenal Prambors misalkan. Ya Prambors itu ada alamatnya dalam frekuensi 102,2 MHz. Gini-gini gue teknik telekomunikasi juga teman-teman. Waduh. Gue menghabiskan 2 semester gue terakhir belajar tentang sinyal dan lain sebagainya. Tapi jangan tanya gue hari ini ya. 102,2 MHz itu Prambors. Kalau yang lain apa? Misalkan apa? Hardline berapa? Gen FM 98,7 ya. Iya, Gen FM 98,7 MHz. Jadi kalau kita mau dengar Prambors, kita harus setel ke 102,2. Kalau mau dengar Gen FM 98,7. Kalau kita meleset sedikit aja, 102,0, bisa nggak kira-kira suaranya Prambors masuk? Bisa, betul. Tapi kadang-kadang udah kresek-kresek parah, ya kan? Atau kadang-kadang pun kalau yang mungkin antenanya digital, waduh. Dia biasanya udah langsung mati, karena kalau digital tuh antara bagus banget atau enggak sama sekali, gitu ya. Sama dengan fear dan faith, teman-teman. Kita harus mengerti bahwa iman sama ketakutan itu ada di 2 frekuensi yang berbeda. Kalau kita ada di dalam frekuensinya ketakutan, kita set hidup kita di frekuensi ketakutan, maka yang masuk adalah suaranya siapa?
Yang kita dengerin adalah suaranya iblis, suaranya si jahat. Karena mereka suka banget nakut-nakutin kita. Karena mereka suka banget untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kalau kita set hidup kita putar frekuensinya ke frekuensi iman, maka kita bisa dengar suara Tuhan dengan jelas di sana. So fear is the domain of the devil, while faith is the domain or the frequency of God. Oleh karena itu, kalau teman-teman baca di cerita Alkitab, dalam beberapa kesempatan, Yesus itu suka banget bilang, jangan takut sebelum ia melakukan mujizat. Sebelum ia melakukan mujizat dalam beberapa kesempatan, Yesus suka banget bilang, do not be afraid. Jangan takut. Dalam Matius 8 kita bisa lihat kisahnya pada saat Yesus itu ada di dalam perahu, bareng-bareng sama murid-muridnya. Kapal atau perahu, gue lupa. Dan pada saat itu ada angin ribut katanya, gede banget. Terus murid-muridnya takut. Dan di Matius 8 ayat 26 kita bisa lihat, Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi Yesus bilang, kenapa kamu takut? Baru setelah itu Yesus melakukan mujizatnya. Dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Di kesempatan lain juga sama. Pada saat itu diceritakan kalau murid-muridnya Yesus itu udah duluan naik kapal. Ya, dan Yesus masih ada di land gitu ya, di pulau mana gitu. Habis itu Yesus nyusul dan diceritakan juga pada saat itu ada angin kencang. Yesus nyusulnya kagak berenang, tapi berjalan di atas air. Dan pada saat itu kita lihat di Matius 14, 26 sampai yang ke-27. Dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Selanjutnya dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi sekali lagi kita bisa lihat Yesus bilang, jangan takut. Baru habis itu ia melakukan mujizatnya, si Petrus bisa berjalan di atas air. Jadi kalau kita mau menyaksikan pekerjaan Tuhan, perkara Tuhan yang luar biasa, kita harus pastikan hidup kita itu berada di dalam suasana iman percaya kepada Tuhan. If you want to witness God's miracle, make sure to set your life in the atmosphere of faith. Yesus bilang, jangan takut. Mengapa kamu takut? Kalau kamu takut, kamu gak akan bisa lihat pekerjaanku. Kalau kamu takut, kamu akan sulit untuk menyaksikan miracles yang aku lakukan. Jadi sekali lagi kalau kamu mau melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, pastikan suasana hidupmu diset ke dalam suasana iman percaya di dalam Tuhan dan bukan ketakutan. Dan di ayat yang tadi kita baca teman-teman, mungkin kesannya gitu ya, kita lihat kalau Tuhan tuh kayak mengejek. Kenapa sih lu kurang percaya? Kan sering ya Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Jangan takut. Tapi gue percaya bukan itu maksudnya Tuhan. Tuhan itu enggak mengejek, iman lu kecil banget sih, enggak bisa apa dinaikin lagi. Enggak kayak gitu teman-teman. Tapi Yesus mau bilang, apalagi yang harus kamu takutkan? Sekarang gue udah ada di sini. I am here. I know that the storm is big, but you have to know that I am bigger. I know that the fear is so loud in your head, but you have to know that I am louder. Boleh kita baca sama-sama ini? 1, 2, 3. Fear is loud, but Jesus is louder. Fear is loud, but my God is louder.
Ketika Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Jangan takut, dia itu reassure murid-muridnya. Dia reassure kita bahwa lu gak perlu takut karena gue udah ada di sini. Amin. Fear is loud, but Jesus is louder. Nah sekarang pertanyaan besarnya hari ini, yang tentu semua pengen tahu, ya, how can I turn down the volume of fear in my playlist? Gimana caranya? Ya gue tau lah takut itu gak bagus, gue tahu lawan kata dari takut itu memang beriman. Dan sekarang gue tahu kalau gue mau lihat pekerjaan Tuhan gue harus beriman. Tapi kadang-kadang susah aja gak sih untuk menurunkan volume ketakutan itu dalam pikiran kita. Di sini kita akan lihat 3 poin teman-teman, gimana caranya kita bisa menurunkan volume ketakutan di dalam playlist kita. Dan gue akan lihat, ajak kita untuk baca dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai habis ya. Jadi cukup panjang, gue ajak kita sama-sama nanti bergantian bacanya. Matius 6 ayat 25, gue dulu yang bacain. Ini adalah poin yang pertama ya. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Poin pertama yang ditekankan Yesus adalah mana yang lebih penting. Dia bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Poin pertama, gimana cara kita bisa turn down the volume adalah kita harus set prioritas kita dengan benar. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Karena seringkali kita itu justru stres over something that is not very important. Seringkali kita itu takut akan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Buat orang yang nge-gym mungkin cowok-cowok atau cewek-cewek juga sama sebenarnya. Aduh kenapa sih ini badan nggak jadi-jadi. Gimana caranya supaya lemak gue nggak ada, otot semua. Gimana caranya? Jangan makan gorengan. Ya padahal kalau kita pikir mana yang lebih penting tujuan kita nge-gym. Apakah bikin jadi otot semua? Atau mungkin meningkatkan stamina kita supaya kita bisa lebih sehat? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Kalau misalkan kita bingung ditanya, aduh ketemu keluarga lagi setahun sekali, ditanya mana gandengannya? Iya gitu kan. Sedang disiapkan Tuhan. Kadang-kadang kita udahlah cari aja deh sendiri, gak usah nunggu Tuhan kelamaan. Cari aja sendiri. Mana yang lebih penting? Apakah perkataan saudara-saudara kita atau memilih pasangan yang terbaik daripada Tuhan? So set your priority right. Matius 6 kita lanjutkan, masuk ke poin yang berikutnya. Boleh teman-teman baca ayat yang genap, ayat 26, 1, 2, 3. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Hai orang yang kurang percaya. Ayat 26 sampai 30 kita bisa lihat bahwa Yesus itu sebut pandanglah burung-burung di udara atau pandanglah bunga bakung di padang, di padang, di ladang ya, di bawah. Dikatakan bahwa
eh, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Poin yang kedua adalah kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Yang pertama, siapa kita di dalam Tuhan? Kalau misalkan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak Bapa, masa iya sih burung-burung sama bunga bakung aja Tuhan perhatikan? Masa iya kalau kamu anak-anaknya Tuhan gak perhatikan? Dan yang kedua dari poin ini, set your focus on Him. Ketika kita udah tahu kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus fokuskan pandangan kita ke Tuhan dan juga kebesaran Tuhan. Itulah kenapa Yesus itu sebut pandanglah burung-burung di udara, pandanglah bunga bakung di padang. Kenapa kita disuruh lihat itu semua? Karena kita butuh sesuatu untuk memutuskan rantai ketakutan kita, yaitu dengan cara melihat kebesaran Tuhan di sekitar kita. Maka disuruh, lu pergi keluar, lihat ke atas. Burung-burung aja Tuhan pelihara. Masa iya sih kamu anak Allah nggak dipelihara? Kalau lagi sakit leher nggak bisa nengok ke atas, ya udah nengok ke bawah katanya. Bunga bakung di padang. Yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Maksudnya apa? Itu nggak penting. Ada orang buang juga nggak ada yang sadar. Masa iya? Kamu yang lebih penting, jauh lebih berharga. Tuhan nggak pelihara. Seringkali kita takut karena kita fokusnya itu ke apa yang menyebabkan kita takut, teman-teman. Kita nggak fokusnya kepada Tuhan. Masih ingat tadi cerita Petrus yang berjalan di atas air? Kalau kita baca lanjutannya, mari kita sama-sama buka karena nggak ada di depan. Matius 14 ayat 30 sampai ke 31. Matius 14 ayat 30 sampai ke 31. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini kita bisa lihat, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Jadi waktu dia merasakan ketakutan di sekitarnya, dia nggak melihat Tuhan Yesus yang ada di depannya, langsung nyemplung lagi. Mujizatnya hilang dalam hidupnya. Jadi seringkali mungkin kita sama kayak Petrus. Walaupun Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tapi yang kita fokuskan itu lebih kepada hal-hal yang menyebabkan kita takut. Oke, poin yang kedua, jadi know who you are in God and set your focus on Him. Poin yang ketiga, kita akan baca dulu dari Matius selanjutnya ya, kita lanjutkan ayat ke-31 sampai yang ke-33. Gua akan baca yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang ketiga, gimana supaya kita bisa mengurangi volume ketakutan dalam hidup kita, adalah kita mencari Tuhan, mencari kerajaannya dan juga kebenarannya. Karena seringkali juga kita takut karena kita nggak tahu apa kebenarannya. Penulis buku yang tadi di depan gue bilang, si Don Joseph Gui, dia pernah ngeluarin statistik yang gue gak pernah lupa sampai sekarang. Dia bilang gini, 85% dari ketakutan yang biasanya muncul di dalam pikiran kita, itu tidak pernah terjadi sama sekali. 85%. Jadi kalau kita ada 10 takut, 8 atau 9-nya itu sebenarnya gak pernah terjadi sama sekali.
Dan dari sisanya 15% yang terjadi, oke, 100 kurang 85, 15, betul? Ya, dari 15% yang terjadi, katanya 79% dari si 15% itu, walaupun memang benar terjadi, tapi orang-orang tuh bisa handle lebih dari yang diekspektasikan. Jadi gampang untuk diatasi. Jadi kalau kita total 85% ditambah 79% dari 15%, berapa tuh? Kurang lebih 97% dari ketakutan yang manusia alami itu sebenarnya sia-sia. Itu sebenarnya adalah kebohongan yang iblis tanamkan dalam hidup kita. So fear may be loud, but you have to know that it's also a liar. Itu semua adalah kebohongan yang iblis mau sampaikan ke kita. Karena itu, supaya kita nggak dibohongin, kita harus cari kebenaran. Kita harus cari kebenarannya. Kalau kamu takut tentang masa depan, cari kebenarannya. Tuhan bilang apa? Yeremia 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kamu takut, aduh kelas ini susah banget nih, kayak gue kurang cukup pinter deh, teman-teman gue pada jago. Kita lihat lagi kebenarannya apa. Tuhan bilang apa? Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kamu takut sakitmu, your sickness, mungkin gak ya Tuhan bisa sembuh? Kita lihat lagi kebenarannya, Tuhan bilang apa? Yeremia 30 ayat 17a, Tuhan berjanji sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Kalau kamu takut uang, financial, lihat lagi kebenarannya, Tuhan bilang apa? Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kamu takut apa? Coba cari kebenarannya di dalam firman Tuhan. Ayat terakhir dari Matius 6 adalah yang kita baca juga di part pertama ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Fun fact teman-teman, kata-kata jangan takut itu di Alkitab ada 365. Gue sih nggak ngitungin, tapi ya gue percaya aja. Ya, jadi itu 365 kekuatan yang baru yang Tuhan kasih buat kita dalam sepanjang tahun. Ayat terakhir hari ini, janji beneran terakhir. Ini adalah slide terakhir, ayat terakhir. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkanlah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Karena Tuhan sudah pernah merasakan ketakutan yang bahkan lebih luar biasa lagi. Gue percaya di sini gak ada yang takut sampai keringatnya kayak darah. Yesus merasakan takut yang luar biasa. Karena itu dia yang paling mengerti kamu. Dia yang paling mengerti apa yang harus kamu lakukan untuk overcome ketakutan itu. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu baru, memberikan insight yang fresh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami secara khusus hari ini boleh belajar untuk lebih percaya, untuk lebih menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami tahu itu adalah salah satu cara atau mungkin cara yang terbaik supaya kami bisa merdeka dari ketakutan yang selama ini kami rasakan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini mungkin punya takut apapun itu Tuhan, Engkau yang ketahui. Aku berdoa biar Roh Kudus yang selalu tuntun, berikan kekuatan, selalu membimbing mereka supaya bisa terlepas dari ketakutan itu. Kami rindu Tuhan, Engkau ajar kami caranya supaya kami bisa lebih percaya sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami habis ini mau melanjutkan aktivitas kami.
Dan Kau yang berkati kami sepanjang hari Tuhan. Sampai kami tertidur kembali di nanti malam dan juga bahkan sampai esok hari. Bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Teman-teman, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan menjadi teladan. Walaupun kita masih muda, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Karena Allah yang besar ada bersama dengan kita. Orang-orang akan melihat terang Kristus melalui hidup kita. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday guys, thank you Gary for sharing and have a good discussion with your small group.